Oke, selamat pagi untuk anak-anak kami sekali lagi untuk semuanya. Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya. Oke. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini kita akan Selamat kembali. pagi, Pak. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran matematika. Melanjutkan materi yang minggu kemarin yang contoh 1 sampai 5. Jadi anak-anak kami selanjutnya semuanya untuk tugas untuk contoh-contoh kita nomor 1 dan sampai 5 selanjutnya nanti ada semua mungkin di buku paket kita, bisa kalian lihat kembali. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Contoh 1, Pak Epan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin berwarna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain tiga kolam terkecil. Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 ubin. Nah, seperti gambar yang ini, jika ubin biru warna 1, ubin putih ada 8. Ubin 2, ubin gambar kedua ada 4, maka ubin putih ada 12. Ubin 3 ada 9 warna biru, yang putih ada 16. Nah, sesuai dengan yang kita lihat ini, mereka mempunyai pola-pola tertentu. 1, 4, 9. Kira-kira pola apa ya 1, 4, 9? Ada yang tahu anak-anak kami pola 1, 4, 9? Jika kalau dimasukkan 1 dia jadi 1, jika dimasukkan 2 dia jadi 4, jika dimasukkan 3 dia jadi 9. Kira-kira ada yang tahu pola apa ini anak-anak kami? Tidak ada yang tahu? Kan ini angka yang sama, berarti pangkat 2. Nah, 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 9. Lanjutnya, berarti selanjutnya 4 pangkat 4, 16. 5 pangkat 5, 25. 6 pangkat 2 adalah 36. Sedangkan ubin putih adalah 8, 12, 16. Nah, dari sini kita lihat sesuai dengan contoh kemarin, ini kelipatan tambah-tambah berapa nih? Apa kurang-kurang berapa ini? Ada yang tahu? Ini tambah-tambah berapa nih? 8 ke 12, 16, 20, 24, 28. Kira-kira penambahan berapa? Halo, anak kami? Kira-kira penambahan berapa? Berapa? Antonio? Pangkat 2, Pak. Enggak, yang putih. 8 ke 12, 12 ke 16, 16 ke 20, 20 ke 24, 24 ke 28. Itu nama-nama berapa ini semuanya? Oke, tambah 4. 8 tambah 4 ya 12, 12 tambah 4 16, 16 ke 20 tambah 4, 20 ke 24 tambah 4, 24 ke 28 tambah 4. Ini jadi ini adalah penambahan tambah 4. Sedangkan ini adalah pangkat 2. Nah, lanjut kita dengan bantuan tabel tersebut, maka kita tahu warna ubin 28 jika 6. Nah, pertanyaannya adalah ketika ubin biru sebanyak 10.000, nah pola pertama itu 1. Nah, sekarang pola 10.000. Berapa pangkat berapa yang hasilnya 10.000? Maka kita tahu berapa kali berapa yang hasil 10.000 adalah 100. Nah, karena ini kelipatannya 1, 2, 3 ini sesuai dengan lanjutannya, 100, karena ini tidak mulai dari 1, maka dikurang 1. Jadi 100 dikurang 1, yaitu 99. 8 ditambah 99 kali 4 sama dengan 404. Oke. Ada yang angkat tangan tadi, Antonio? Enggak, Pak. Oke. Jadi ubinnya itu
ubin, jika ubin putih, ubin biru ada 10.000, maka ubin putih ada 404. Jadi ini dikuadratkan dulu, akar dari 10.000 ya 100. Nah, kalau Bapak tanya di sini, jika ubin biru adalah 100, berarti ubin putihnya berapa? Coba, Bapak mau tahu. Kalau ubin birunya ada 100, maka ubin putihnya ada berapa? 404, Pak. Enggak, ini kan kalau dia ubinnya 10.000. Ini pertanyaan Bapak diperkecil. Jika ubin birunya 100 ubin, maka ubin putihnya berapa? Berarti kan akarin dulu, ini diakarin dulu. Akar dari 100 berapa? Akar dari 100 berapa? Ada yang tahu akar dari 100 anak-anak kami? 44, Pak. Berapa? 44, Pak. 44, pinter Antonio. Kenapa 44 Antonio? Bagaimana dapat 44? Akar 100 sama dengan 10. Sebab itu 10 kurang 1 sama dengan 9 kali 4 sama dengan 36 tambah 8, Pak. Betul, pinter. Tepuk tangan buat Antonio. Ayo anak kami, walaupun belajar dengan online atau daring itu bisa. Yang penting itu pertama, jangan mengeluh. Dan mau berusaha bisa, gampang ya. Kalau udah mengeluh duluan, nggak bakal bisa. Jadi usahakan mulut itu ditutup dan baru mulai mencari, mengerjakan. Banyak cara lain mengerjakan, bukan hanya dengan yang saya ajarkan. Mungkin kalau kurang ngerti yang saya ajarkan, bisa dengan googling di YouTube yang lain atau di banyak cara ya anakku ya. Jangan cuma ngeluh. Oke, ada pertanyaan dari contoh 1 kita hari ini? Bisa semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke. Pak. Ada pertanyaan? Siapa tadi? Antonio, Pak. Antonio, kenapa Antonio? Kalau emang sudah diakar, Pak, dikurang 1 langsung, Pak. Iya, karena dari awal di sini ubin putih nggak mulai dari angka 1. Di sini kan mulai angka 1 dari selanjutnya. Berarti pengurangan 1 sebelum angka yang mau kita cari. Pengurangan 1. Nah, karena kita selalu mulai dari 1 dari pola kedua, bukan suku pertama, dari suku kedua. Pak, kalau nggak dikurangin 1, bisa nggak Pak? Saya mulainya langsung masukkan aja jika tahu akarnya sekian. Oh bisa. Rumusnya kita ganti. Jadi 4 ditambah N kali 4. Wah, masa sih Pak? Coba. 4 ditambah N kali 4. N itu yang diketahui. Misalkan yang diketahui tadi berapa? Oh, tadi 10. 10 kali 4. 10 kali 4 adalah 40. 40 tambah 4, 44. Coba yang ini Pak, yang 10.000 ubin. Masukkan 4 ditambah N, hasil dari akarnya, dikali 4. Tadi akar dari 10.000 berapa tadi akar dari 10.000? 100, Pak. 100 dikali 4, 400. 400 tambah 4, sama aja kan? Nah, kita harus pintar-pintar mencari pola, mencari rumus sendiri supaya kita paham. Jadi kita nggak belajar asal aja. Bisa, oh ini rumus yang sudah dicatat di buku dan mungkin bisa kalian mudah kami, tinggal dikurangin 1 dari akar, dikali 4, ditambah 8. 8 dari mana? Suku pertama. Suku pertama emang 8, nggak bisa diganggu-gugat, karena selalu suku pertama yang kita mainkan. Selalu dia posisi pertama, nggak berubah-berubah. Baru pola ke selanjutnya, gitu loh. Bisa dimengerti, Antonio? Bisa, Pak. Oke, ada yang lain mungkin ditanyakan? Nah, coba tes lagi ya. Jika di sininya adalah 441 ubin, ketika ubin warna biru adalah 441, berapakah ubin warna putih?
Nah, ada yang udah dapat jawabannya jika 441 ubin warna biru, ubin warna putih. Nah, kita akarin dulu. Akar dari 441 berapa? Apa Yoselin mau jawab Yoselin? Nomor 124 14 sama dengan 10, Pak. Kenapa? Kurang jelas, Bapak dengar? Yoselin, ulangi. Suaranya tadi kurang jelas, keresak-keresak. Oke, mungkin jaringan ya. Oke, akar dari 441 ada yang tahu tadi? Oke, kalau tidak ada yang tahu. Akar dari 441 adalah 21. Maka ubin pola yang ke-21 dikurang 1 adalah 20. Berarti 20 kali 4, 80 tambah 8, 80 apa. Oke? Oke, kira-kira bisa dipahami anak-anak kami? Oke. Karena tidak ada lagi lanjut. Bisa dimengerti anak-anak kami? Paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Kalau paham, lanjutkan ke contoh kedua. Oke, contoh kedua, sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola teratur seperti ditunjukkan pada gambar 1.8. Menunjukkan 4 lapis cabang yang terbentuk. Jika cabang pohon tersebut terus tumbuh dengan pola yang beratur, tentukan banyak cabang pada lapis ke-8. B. Jumlah cabang pohon sehingga lapis ke-8. Oke, anak-anak kami untuk chat di grup untuk chat di Zoom itu lebih baik nanti saja, nggak usah perlu inian. Kita belajar dulu fokus supaya tidak jadi nyepam. Menurut saya nyepam itu sampah. Nggak usah lah terus chatting dulu. Kalau nggak mau niat belajar di WhatsApp aja bisa, jangan di Zoom ini kita ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Apa bedanya banyak cabang dengan jumlah cabang? Kalau banyak cabang, kita hanya melihat lapisan ini aja. Pada pola lapis 4. Oh, ini lapis 4 misalkan, ada 8. Kalau jumlah cabang pada lapis ke-4, berarti kita hitung dari awal sampai akhir. Nah, kalau di banyak cabang, hanya itunya aja ada berapa di terakhir, sedangkan jumlah cabang dari awal sampai yang ditanyakan ditambah. Nah, cabang 1 ada 1. Ya, ada 1 ya 1. Cabang 2 ada 2. 2 tambah 1 3. Cabang ketiga atau lapis ketiga ada 4. 3 tambah 4 7. Lapis keempat ada 8. Seperti saya hitung nih ada 8 nih. Berarti penjumlahan sebelumnya ditambahin sekarang 7 tambah 8 15. Nah, kalau kita pakai manual 8 kan bisa ya dilanjutin pakai tangan ya. Karena ini 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 kira-kira ini polanya ditambah, dikurang, dikali atau dibagi ini? Dikali 2, Pak. Pintar Antonio. Dikali 2, bagus. Ini polanya dikali 2, sedangkan total cabang penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. 3 yaitu 2 tambah 1. 7 dari 4 tambah 3. 15 dari 8 tambah 7 dan seterusnya. Maka jika kita memperhatikan pola pada lapis ke-8, maka 2 kali sama dengan 16 dan seterusnya.
2 kali 16 dan seterusnya ya, 2 kali 16, 16 kali 2 dan seterusnya. Nah, maka sampai suku terakhirnya yaitu 64 pada suku ke-8. Nah, jika jumlah lapisnya, maka kita teruskan lagi. Tadi 31. Dari mana 31? 16 tambah 15, 31. 31 tambah 32, 63. 63 ditambah 64, 127. 127 ditambah 128, hasilnya 255. Sebenarnya ada 128 berarti di sini. Karena ini lagi diterangin nggak bisa diedit. Nah, ini ada 128. Ya, 128 berarti suku ke banyak cabang pada ke-8 itu adalah 128. Lalu 128 ditambah 127 hasilnya 255. Jadi banyak cabang hingga lapis ke-8 ada 255 cabang. Bisa mengerti anak-anak kami? Paham? Paham anak-anak kami? Jadi ini semua tinggal dikalikan 2 aja nih. Suku pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masih 7. Harusnya ada satu lagi. Karena suku ke-8 ditanyakan. Nah, 64 kali 2 itu 128. 128 ditambah 127 hasilnya 255. Jadi banyak cabang hingga lapis ke-8 adalah 255 cabang. Oke, ada pertanyaan kan untuk contoh kedua hari ini? Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, adakah? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Total cabang Oh, apa itu, Pak? kenapa? Untuk total cabang baris lapis ke-8 itu, Pak. Kayak mana cara menentukan jumlah 31 ini? Sampai seterusnya. Jumlahan sebelumnya. Kan jumlah cabang sebelumnya kan 15 ditambah 16 jadi 31. Sama seperti ini. Ini kan 7 tambah 8 hasil 15. Berarti 8 kali 2 kan 16. Di sini kan 16 kalau dilanjutkan kan. Di sini 16 tambah 15 31 berarti di sini 31. 16 kali 2 32. 31 tambah 32 63 dan seterusnya. Gimana, paham, Antonio? Dapat masih bingung, Antonio? Iya, Pak. Tidak ya? Oke, lanjutkan. Karena waktu kita juga penting iPad. Oke, tentukan 3 angka satuan bilangan 3 pangkat 100. Mungkin ini mirip kayak seperti yang kemarin sisa bagi-bagi. Nah, dengan pola tersebut ini, jika 3 pangkat 1 hasilnya 3, angka satuannya 3. Karena kita di sini hanya angka satuan, bukan semua angka yang kita mau hitung. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Satuannya 9. 3 pangkat 3, 27. Pangkatnya 7. 3 pangkat 4, 81. Satunya kita ambil. 3 pangkat 5, 23. Ini 3 nggak usah dicoret, karena udah ada di atas. Jadi yang hanya satuan yang berbeda ditulis. Karena di sini hanya ada 4, maka 4 ini yang digunakan. Berarti hanya angka 4. Berarti yang hanya digunakan 3971. Jika dibagi 4 hasil 3, jika dibagi 4 sisa 1 sesuai pangkatnya, maka angka satuannya 3. Jika dibagi 4 sisa 2, maka hasilnya 9. Jika pangkat dibagi 4 sisa 3, sama maka angka satuannya 7. Jika dibagi 4 habis atau sisa 4, 0 atau sisa 4, habis atau sisa 4, maka angka satuannya 1. Nah, pertanyaannya, ada apa, Gopar? Halo, Gopar, tadi yang ke tangan ada apa? Oke, kalau tidak ada, lanjut. Dengan memperhatikan pola itu, maka 1 dibagi 4 sisa 1. Karena kenapa 4, Pak? Karena ini
yang beda dari angka satuan cuma ada 4 biji. Maka dibagi 4. Kalau ada 3, ya dibagi 3. Nah, dengan memastikan pola pangkat bilangan angka satuan dihasilkan, kita dapat mengatakan bahwa 100 adalah bilangan kelipatan 4 atau habis dibagi 4. Karena habis dibagi 4 atau sisa 0, maka sesuai dengan pangkatnya 4, sisa 4 atau 0, maka angka satuannya adalah 1. Bisa dimengerti anak-anak kami? Paham? Oke, kalau paham. Apa kalau misalkan 3 pangkat 50 misalkan. Nah, kalau 3 pangkat 50, 50 sesuai dengan banyaknya ini dibagi 4. 50 bagi 4 adalah 48 atau 12 sisa 4 kali 12 itu 48, sisa 2. Berarti karena sisa 2, pangkat 2, maka angka satuannya 9. Maka 3 pangkat 50 adalah 9. Angka satuannya ya. Dan seterusnya. Kira-kira mudah ini. Bisa dicermati sesuai dengan bilangan pangkatnya. Apa? Ada yang bertanyakan anak-anak kami, bisakah ini? Apa Ling-Ling? Ada pertanyaan Ling-Ling? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah. Perhatikan pola bilangan berikut. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Kita disuruh menetapkan bilangan selanjutnya. Nah, cara mencari bilangan ketiga yaitu diperoleh dengan jumlahkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Berarti 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. 13 tambah 21 berapa? 34, Pak. 34. Nah, berarti 34 tambah 21, 55. 55. Nah, lanjut. Berarti 2 bilang sebelum 34 ditambah 55 sama dengan 89. pintar 89. Bilangan pola ini dinamakan bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah bilangan penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Oke? Cermati anak kami? Paham ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kok paham sudah? Oke lah. Oke, terakhir contoh kelima. Nah, ini ada pola nih, sesuai dengan warnanya. Ada 2 bola, 6 bola, 12 bola, 20 bola. Ditanyakan ada 3. Bola berwarna biru suku ke N, pola ke 10, dan pola ke 1000. Nah, ini polanya seperti ini. 1/2, karena ada 1/2 dikali 1 dikali 2. 1/2 dikali 1 kali 2. Ini 1, ini 2. 1/2 karena ada 2 bola di sini. Nah, 3 adalah 1/2 dikali 2 dikali 3. Dan 6 adalah 1/2 dikali 3 kali 4. 10 juga seterusnya. Maka pola yang kita dapat sesuai dengan angka yang kita ketahui adalah UN sama dengan 1/2 dikali N kali N tambah 1 sama dengan itulah banyaknya polanya. Bisa dipahami anak-anak kami? Bisa, Pak. Nah, misalkan Pak, saya mau tahu pola ke 10. Ya, tinggal kalikan. 1/2 dikali 10, karena U10, N ini 10. Kalau di sini 10, maka semua N di sini juga 10. Kalau di sini U10,
Berarti 1/2 kali 10 kali 10 tambah 1, 11. 10 dibagi 2 berapa? Pertama netanya bukan hukum Newton pertama. Hukum pertama Newton disebut juga dengan hukum inersia atau hukum 1/2 kali 10 berarti 5. 5 kali 11, 10 tambah 1 yaitu 55. Berarti kalau ditanya suku ke-10 yaitu 55. Tinggal masukkan rumus saja, pasti kalian bisa mengerti. Nah, kan sama seperti Bapak bilang, 10 kali 11 yaitu 10 kali 1 dibagi 2 itu 5. 5 kali 11, 55. Nah, untuk 1000 dibagi 2 itu adalah 500. 500 dikali 1001 hasilnya 500.500. Kalau ditanya 20 ya gampang, 1/2 dikali 20 dikali 11. 20 dibagi 1/2 itu 10 kali 21, 210. Oke, bisa dimengerti anak kami? Oke, kan ini juga ada di buku paket, bisa dilihat. Nah, tugasnya silakan ditulis tugas kita. Mungkin kalau waktu kita nggak cukup, silakan kerjakan. Kerjakan lalu kirim Bapak Japri. Tulis nama, kelas, karena semua nomor nggak banyak Bapak save. Jadi tulis nama, kelas, ucapkan salam. Oke, karena waktu kita mau habis, mudah-mudahan kalian tinggal paham dan mengerjakan yang gua catat. Contoh-contohnya di buku catatan. Terima kasih.